Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi yurisdiksi negara di dalam hukum internasional di mata kuliah hukum internasional. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang yurisdiksi negara dalam hukum internasional, kita mengenal dulu bagaimana peran penting yurisdiksi negara di dalam hukum internasional, yang dimana sangat berperan penting dalam tiap-tiap negara. Dengan demikian agar negara tersebut berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional terhadap suatu negara tersebut, ya kan, dalam menghadapi suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan apapun yang terjadi di wilayah atau di kedaulatan teritorialnya, seperti yang kita bahas di materi sebelumnya tentang kedaulatan teritorial. Jadi kalau kita lihat kata yurisdiksi, ya kan, yurisdiksi itu berasal dari kata jurisdictio, ya kan, jurisdictio, di mana kata jurisdictio ini berasal dari dua kata, yaitu antara lain antara juris dan diction. Juris itu kepunyaan hukum atau pemilik dari hukum di suatu negara tersebut. Ada juga dictio yang berarti suatu ucapan atau sebutan yang mengatakan bahwasanya mereka mempunyai suatu kedaulatan atau mempunyai suatu peraturan di dalam negara tersebut. Jadi dilihat dari asal katanya nampak bahwasanya yurisdiksi ini berkaitan dengan masalah hukum atau kewenangan menurut hukum itu sendiri. Kita lanjut. Dalam praktek kata yurisdiksi sering memiliki beberapa arti, seperti di pengadilan Inggris dalam kasus custody of children sering dinyatakan bahwa para pihak dilarang untuk melakukan, ya kan, out of the jurisdiction of the court, di mana terhadap anak-anak, yang berarti melarang atau membawa anak-anak keluar dari Inggris. Jadi dalam prakteknya tersebut bahwasanya menyatakan Inggris mempunyai kewenangan pada saat itu. Jadi dengan kata lain, yurisdiksi ini dikaitkan dengan negara yang berarti kekuasaan atau kewenangan, di mana negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Jadi secara tidak langsung aturan hukum itu harus berlaku bukan hanya terhadap negara itu sendiri, melainkan negara luar yang masuk ke negara tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku di negara atau bangsa tersebut. Sebagai contoh misalnya negara Indonesia, ya kan, negara Indonesia memiliki suatu peraturan hukum sendiri, ya kan. Apabila ada negara lain, contoh negara Malaysia, ya kan, contoh juga negara Jerman, negara Amerika Serikat, pada saat mereka masuk ke wilayah negara kita, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku di negara kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita masuk ke wilayah negara Malaysia, ya kan, negara Jerman atau Amerika, kita harus mematuhi aturan yang telah mereka tetapkan di negara atau bangsa itu sendiri. Jadi ada beberapa macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara, yang dimana menurut pendapat John O'Brien, di mana ada 3 macam yurisdiksi. Yang pertama itu kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang atau benda. Kedua, kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasional di suatu negara tersebut. Ketiga, kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum. Jadi secara tidak langsung, ya kan, dimana yang membedakan dari kewenangan negara tersebut, ya kan, menurut pendapat dari Axiorus, ya kan, dimana menurut pendapat beliau tentang perbedaan antara beberapa pendapat tersebut terletak pada saat kedua
yang kedua dan ketiga dari kewenangan tersebut. Jadi secara tidak langsung contohnya itu adalah enforcement jurisdiksi atau menangkap seseorang, menyita harta kekayaan dan lain-lain. Ya kan? Jadi di poin kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan hukum dan kewenangan pengadilan ini sangat yang membedakan terhadap kewenangan di dalam yurisdiksi di negara di dalam hukum internasional tersebut. Jadi ada beberapa penerapan di dalam yurisdiksi terkait dengan masalah hukum internasional. Ya kan, bila dalam suatu kasus ditemukan adanya unsur-unsur asing atau misalkan ada kewarganegaraan pelaku atau korban warga negara asing tempat perbuatan atau peristiwa terjadi di luar negeri. Jadi kalau kita lihat seperti kasus antara seorang mahasiswa WNI terhadap 2 WNI lainnya dan warga negara India di New York tahun 1995, di mana kasus ini menyangkut 3 negara yang mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap si pembunuh tersebut. Kita lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip yurisdiksi di dalam hukum internasional, di mana prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional itu mencakup di bidang perdata ataupun juga pidana secara garis besarnya. Jadi yurisdiksi berdasarkan di pengadilan ini ya kan hanya berkaitan tentang masalah perdata dan pidana. Ya kan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adanya salah satu itu prinsip yurisdiksi teritorial. Kalau prinsip yurisdiksi teritorial ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Jadi selama prinsip ini sudah ada dan berlaku, maka negara lain juga harus mematuhi aturan dari negara tersebut, ya kan? Contoh misalnya pada saat warga negara lain melakukan tindak pidana ataupun tindak perdata terhadap seseorang tersebut di wilayah negara tersebut, sanksinya akan berlaku terhadap negara tersebut di mana tempat kejadian tersebut dilakukan. Kedua, prinsip teritorial subjektif, di mana prinsip teritorial subjektif ini memiliki yurisdiksi tentang seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain. Ya, contoh bisa terjadi pada saat kasus warga negara lain melakukan perbuatan seperti teroris, ya kan, yang dimana sifatnya tersebut juga merugikan negara lain. Ketiga, prinsip teritorial objektif, di mana prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya. Meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain, prinsip dari teritorial objektif ini muncul pertama dalam kasus Lotus, di mana kapal Prancis menabrak kapal Turki, yang dimana mengakibatkan kapal Turki itu tenggelam. Ya kan? Pihak negara Turki juga mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap kapal Prancis karena menderita kerugian yang ditimbulkan oleh kapal wilayah ekstrateritorial. Selanjutnya ada prinsip nasionalitas aktif, di mana prinsip nasionalitas aktif ini memiliki yurisdiksi terhadap warga yang melakukan kejahatan di luar negeri. Ya kan, contoh misalnya TKI atau tenaga kerja asing misalnya. Contoh TKI ini masuk atau bekerja di negara Arab Saudi, ya kan? Dia melakukan tindakan kejahatan. Contoh misalnya mencuri uang majikan di tempat si TKI itu bekerja. Maka otomatis sanksi hukuman terhadap TKI tersebut adalah sanksi hukuman yang berlaku di
negara dia tempat bekerja, yaitu negara Arab Saudi. Nah, jadi prinsip nasionalitas aktif ini memang secara tidak langsung sudah berlaku, ya kan? Baik di negara orang yang masuk di negara tersebut, baik juga kita yang masuk di wilayah negara orang lain. Selanjutnya ada prinsip nasionalitas pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Jadi prinsip ini secara tidak langsung di mana apabila misalnya seorang TKI, ya kan, TKI menghadapi atau TKI tersebut disiksa oleh warga negara Arab Saudi tersebut, ya kan? Apakah ada haknya sebagai selaku warga negara Indonesia untuk melakukan pembelaan? Ada, berdasarkan prinsip nasionalitas pasif, yang dimana proses tersebut si korban atau si TKI ini membuat suatu laporan, ya kan, melalui konsulat dari perwakilan negara kita di negara Arab Saudi, bahwasanya dia selaku TKI sudah merasa menjadi korban penyiksaan, ya kan? Tergantung si korban tersebut apa yang dia rasakan. Misalnya ada pemukulan, ada pemerkosaan yang dimana sifatnya tersebut dia merugikan dari TKI tersebut. Selanjutnya ada prinsip universal, di mana prinsip universal ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Nah, jadi secara kalau kita lihat prinsip universal atau yurisdiksi universal ini di dalam hukum internasional bertujuan untuk memproses fenomena pengampunan bagi orang-orang tertentu. Jadi secara tidak langsung prinsip universal ini tidak boleh ada orang yang merasa atau hanya orang-orang tertentu saja yang berhak untuk mendapatkan suatu pengakuan yang istimewa karena ada unsur-unsur tertentu di dalam suatu negara tersebut. Kita lanjut juga tentang adanya prinsip perlindungan, di mana prinsip perlindungan ini memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan negara atau kepentingan vital negara, keamanan, integritas, kedaulatan serta kepentingan vital ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat ini salah satunya juga, ya kan, kejahatan tersebut seperti teroris, yang dimana sangat berkaitan juga dengan beberapa hal di bidang kepentingan vital negara dalam keamanan suatu negara, perekonomian suatu negara, dan lain-lain. Itu bisa menjadi berdampak terhadap adanya prinsip perlindungan, karena pada dasarnya prinsip perlindungan ini setiap negara itu memiliki ketahanan dan keamanan di masing-masing negara untuk melindungi suatu wilayah kedaulatan teritorialnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang yurisdiksi negara di dalam hukum internasional. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, atau yang kurang paham di kolom komentar di bawah yang nanti akan Bapak share pada saat materi tersebut akan diberikan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.